Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang dan berbahagia berjumpa dengan saudara. Terlebih perjumpaan kita di dalam firman Tuhan. Pastilah banyak pengalaman, pergumulan hidup di dalam Tuhan. Namun semua itu kita yakini akan semakin mendewasakan, semakin mematangkan kita, karena semua kita lakukan, kita alami di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah kabar gembira bagi kita pada hari ini. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di bagian awal surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus bersyukur kepada Allah karena Paulus mengetahui bahwa persekutuan jemaat Filipi terus bertumbuh di dalam iman. Dan Paulus mendoakan jemaat itu agar kasih yang dimiliki mereka semakin melimpah dan agar pengetahuan mereka semakin diteguhkan dan pengetahuan mereka yang benar dalam segala macam pengertian, sehingga jemaat itu dapat memilih apa yang baik dan apa yang tidak baik, supaya jemaat itu suci tak bercacat di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Jemaat Tuhan, Paulus juga menasihatkan jemaat di Filipi supaya mereka selalu sehati, sepikir, dan satu kasih, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Saudara yang terkasih, kasih yang benar adalah kasih yang datangnya atau kasih yang hanya berasal dari Allah saja. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dunia ini sebagai perdamaian atas dosa-dosa manusia. Di mana supaya kita hidup, di mana supaya kita beroleh hidup yang kekal oleh karena kasih-Nya. Sebab itulah, jikalau Allah sedemikian telah mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi atau saling mengasihi. Karena untuk itulah kita perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, supaya kita memahami kehendak dan kita memahami perintah Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup orang-orang percaya. Pengetahuan tentang firman Tuhan adalah hal yang penting dan sangat berguna, karena seseorang itu dapat bertumbuh imannya karena melalui pengetahuannya yang benar. Terlebih lagi, seseorang itu bisa bertumbuh imannya melalui pengetahuannya yang benar tentang firman Tuhan Allah. Pengetahuan tentang firman Tuhan itu harus diwujudkan, harus direalisasikan dalam hidup kita
hidup orang percaya di dalam saling mengasihi terhadap sesama manusia. Karena pengetahuan tanpa didasari kasih sama halnya sia-sia. Pengetahuan tanpa didasari kasih akan menjadi sia-sia. Saudara yang terkasih, kasih memiliki kekuatan yang dahsyat, di mana oleh karena itu kita harus mengasihi. Kasih itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kita harus mengasihi Allah karena kesempurnaan dan kasih-Nya yang besar, yaitu melalui pengorbanan diri Yesus di kayu salib bagi setiap kita orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, mengasihi sesama manusia adalah sebagai wujud dari kasih Allah yang telah kita terima. Wujud kasih Allah yang telah kita terima. Oleh karena itu, kasih itu sebagai buah dari iman yang mana harus dinyatakan dalam perbuatan, yaitu dengan mengasihi sesama manusia. Saudara yang terkasih, seperti doa dan nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, firman Tuhan hari ini mengajak kita orang-orang yang percaya untuk mengasihi Tuhan, mengajak setiap orang yang percaya untuk mengasihi sesama manusia dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Kini kita dinasihatkan untuk sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu tujuan, dan saling mengasihi dan saling bertolong-tolongan. Dengan kasih yang berlimpah itu, kita memuliakan Tuhan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkannya dalam perbuatan kita. Satu hari ini, mari hidupmu dipenuhi dengan kasih. Di dalam apapun aktivitas kita satu hari ini, hidup dan sebarkan kasih itu. Sebagaimana kita telah merasakan kasih Tuhan Allah, wujudkanlah itu dalam kehidupan kita, melimpah dalam kasih dan pengetahuan tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang selalu kami rasakan dalam hidup kami, melawat kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah satu hari ini bisa kami lalui dengan meneladani kasih-Mu, mewujudkan kasih-Mu dengan saling mengasihi terhadap sesama kami. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk mewujudkan kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu di dalam hidup kami terhadap sesama kami, sehingga kami dapat menjadi sukacita, dapat menjadi berkat bagi seluruh dunia. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.